How did she kill her? She died. How did she die? 9-year-old girls don't just die. We were messing around. And she fell back and hit her head. Was her throat cut? Yeah. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja, dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini, kita akan membahas kasus yang dialami oleh Elizabeth Olten, yang lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1999 di kota Jefferson, Missouri, Amerika Serikat, dari pasangan Patricia atau yang dikenal dengan Patty dan Dale Olten, dan dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Elizabeth memiliki masa kecil yang normal, sama seperti anak-anak pada umumnya. Dia dikenal sebagai anak yang baik, selalu bersikap ramah, tapi dia menjadi seorang pemalu saat dia bertemu dengan orang baru. Elizabeth juga dikenal suka berdandan, suka membuat kue dengan ibu dan saudara-saudaranya. Orang-orang yang ada di sekitarnya benar-benar menggambarkannya sebagai anak yang manis yang disukai semua orang. Pada saat Elizabeth berusia 9 tahun, tepat pada tanggal 21 Oktober tahun 2009, sekitar jam 5 sore, Emma Bustamante yang berusia 6 tahun datang ke rumah keluarga Olten. Dia bertanya pada Patty apakah dia bisa mengajak Elizabeth keluar dan bermain bersamanya. Awalnya Patty menolak mengizinkan putrinya itu keluar karena hari sudah mulai gelap. Mereka juga harus bersiap-siap untuk makan malam. Tapi karena Emma dan Elizabeth sebenarnya sangat dekat, mereka sering bermain bersama, bermain game bersama, dan keluarga ini juga cukup akrab satu sama lain, jadi sepertinya Patty tidak terlalu khawatir. Dan dia akhirnya mengizinkan Elizabeth untuk bermain, tapi mereka harus pulang saat jam 6 sore, karena hari sudah gelap dan mereka juga harus segera makan malam. Kedua anak kecil ini begitu bersemangat, mereka terlihat sangat senang dan mengucapkan terima kasih karena telah diizinkan bermain. Namun siapa yang menyangka kalau itu adalah terakhir kalinya bagi Patty melihat putrinya. Sekitar jam 6 sore, Elizabeth ternyata tidak kunjung pulang yang membuat ibunya Patty mulai khawatir karena di luar sudah mulai gelap dan Elizabeth sebenarnya takut dengan kegelapan. Patty lalu menghubungi rumah keluarga Bustamante, dan kalian perlu tahu kalau Emma tinggal bersama dengan kakek Gary dan neneknya yang bernama Karen, serta kakaknya yang bernama Alisa yang berusia 15 tahun, serta kedua saudara kembarnya. Dan pada saat Patty menelpon, di mana panggilan tersebut dijawab oleh neneknya Emma, dia meminta mereka untuk menyuruh Elizabeth segera pulang, karena sudah waktunya bagi mereka untuk makan malam. Tapi Karen atau neneknya Emma bilang kalau Elizabeth tidak ada di rumah mereka. Setelah mendengar hal ini, Patty lalu dengan cepat pergi ke kantor polisi, di mana pencarian segera dilakukan, dibantu oleh petugas pemadam kebakaran, dan masyarakat setempat juga ikut membantu. Mereka mulai memeriksa area setempat, termasuk area hutan, hanya saja mereka tidak dapat menemukannya. Keesokan harinya, kabar Elizabeth menghilang dengan cepat menyebar ke seluruh kota, dan ada ratusan sukarelawan yang ikut serta dalam pencarian, namun mereka tetap tidak menemukan adanya tanda-tanda keberadaan Elizabeth. Patty lalu memberitahu polisi kalau putrinya itu sebenarnya membawa ponsel, dan saat dia mencoba menghubunginya, panggilan tersebut sudah dialihkan ke pesan suara. Mendengar hal ini, polisi lalu menghubungi penyedia layanan untuk melakukan ping darurat. Dengan begitu, mereka akan mengetahui lokasi ponsel tersebut. Kemudian setelah dilakukan ping darurat, diketahui posisi ponsel tersebut jauh di dalam hutan, yang membuat pihak kepolisian dan para sukarelawan kesulitan untuk menemukannya. Mereka bahkan menggunakan helikopter dan anjing pelacak, tapi mereka tidak dapat menemukan Elizabeth hingga beberapa jam kemudian mereka kehilangan ping atau lokasi ponsel tersebut karena sepertinya ponsel tersebut sudah mati atau sudah tidak aktif. Tapi meski begitu, masih ada harapan bagi mereka untuk menemukan Elizabeth, di mana polisi ternyata mendapatkan catatan telepon dan setelah diperiksa, orang terakhir yang berbicara dengan Elizabeth adalah Alisa Bustamante yang tidak lain adalah saudara perempuan atau kakak dari Emma Bustamante. Tapi karena Alisa masih berusia 15 tahun dan Emma berusia 6 tahun, yang artinya mereka masih di bawah umur, jadi sepertinya polisi kesulitan untuk berbicara dengan mereka. Jadi seorang konselor anak yang memang sudah dilatih secara profesional lalu dipanggil,
untuk menginterogasi anak-anak tersebut. Menurut pengakuan Emma, dia memang pergi ke rumah Elizabeth lalu mereka pergi bermain. Dan 1 jam kemudian mereka berpisah karena Elizabeth harus segera pulang. Tapi malam itu dia tidak melihat apakah Elizabeth benar-benar berjalan ke arah rumahnya. Tapi kemudian Emma mengubah ceritanya. Dia bilang kalau pada saat mereka bermain di hutan, Elizabeth tiba-tiba terjebak di semak berduri. Jadi dia pergi meminta bantuan kakaknya Alisa untuk membantu Elizabeth. Alisa lalu datang, dia membantu Elizabeth keluar dari semak berduri. Tapi tiba-tiba Emma bilang kalau ada darah di celana Alisa. Dan Alisa bilang jangan bilang siapa-siapa karena itu adalah darah menstruasi atau haid. Dan dari sanalah darah itu berasal. Sebelum kita membahas kasus ini lebih jauh, kita akan membahas sedikit tentang Alisa Bustamante yang lahir pada tanggal 28 Januari tahun 1994 dari pasangan Caesar dan Michelle Bustamante. Namun pasangan ini tidak pernah benar-benar merawat Alisa karena Michelle ibunya memiliki masalah dengan alkohol dan obat-obatan terlarang. Sementara ayahnya, Caesar, terus-menerus keluar masuk penjara karena telah melakukan penyerangan. Pada saat Alisa berusia 9 tahun, ibunya Michelle melahirkan Emma dan tidak lama kemudian Michelle melahirkan anak laki-laki kembar. Tapi meski begitu, pasangan ini tetap tidak berubah, bahkan keluarga ini mulai pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, yang membuat mereka akhirnya menjadi tunawisma. Di sisi lain, Karen dan Gary atau kakek dan nenek Alisa sangat prihatin melihat keadaan anak dan cucunya itu, jadi mereka memutuskan untuk membelikan sebuah trailer yang jaraknya tidak jauh dari rumah mereka. Dengan begitu mereka bisa mengawasi atau memastikan Michelle benar-benar melakukan tugasnya sebagai seorang ibu. Tapi Michelle justru menganggap hal ini sebagai peluang baginya. Dia akan pergi meninggalkan anak-anaknya selama berhari-hari dan menghabiskan waktu dengan berkencan dengan seorang pengedar obat-obatan. Dia juga tidak lagi menganggap anak-anaknya sebagai beban karena dia yakin kedua orang tuanya itu pasti datang untuk merawat anak-anaknya. Lalu pada saat dia di rumah, dia akan menghabiskan waktu dengan minum-minuman beralkohol hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Hal ini tentu memiliki dampak yang sangat besar bagi anak-anak Michelle. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan kakek dan neneknya. Mereka juga tidak dirawat dengan baik oleh ibunya. Mereka benar-benar sangat kotor. Mereka sepertinya sudah lama tidak mandi, rambut mereka terlihat sudah lama tidak disisir, mereka juga terlihat kurus seperti jarang diberikan makan, dan hal ini benar-benar memilukan bagi Karen dan Gary hingga pada tahun 2002 mereka memutuskan untuk mengambil hak asuh keempat cucunya tersebut. Bersama dengan cucu-cucunya, Karen dan Gary akhirnya pindah ke sebuah kota kecil, di mana tingkat kejahatan di sana sangatlah kecil, dan orang-orang yang ada di sana saling mengenal satu sama lain. Area tempat tinggal mereka juga dikelilingi hutan, jadi orang-orang yang ada di sana, termasuk anak-anak, akan pergi bermain ke area hutan. Mereka akan menghabiskan waktu dengan bermain di sana. Sebenarnya lingkungan baru ini benar-benar memberikan dampak yang baik bagi Emma dan saudara kembarnya. Tapi Alisa yang saat itu berusia 10 tahun mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri karena dia sudah terbiasa menjadi orang tua bagi adik-adiknya. Dan meskipun dia sudah berusia 10 tahun, dia justru berperilaku seperti anak yang berusia 5 tahun. Dan hal ini mungkin karena dia telah mengalami banyak hal sejak usianya masih sangat muda. Bahkan saat memasuki usia remaja, Alisa tidak tahu bagaimana menangani emosinya hingga pada tahun 2007, saat Alisa berusia 13 tahun, dia mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum banyak obat penghilang rasa sakit. Tidak hanya itu saja, dia juga menerima perawatan kesehatan mental karena memang dia mengalami depresi. Dia juga mulai menggunakan obat antidepresan, di mana dosisnya mulai dinaikkan hanya 2 minggu sebelum Elizabeth menghilang. Selain itu, Alisa juga ternyata memiliki 300 luka di tubuhnya, ada luka bakar akibat rokok, dan ada ukiran kata benci di salah satu lengannya. Tapi meskipun sudah menjalani perawatan, Alisa masih melakukan hal-hal yang aneh, termasuk di akun media sosialnya. Dan sebenarnya dia memiliki banyak akun sosial media, khususnya di akun YouTube-nya. Dia menuliskan hobinya, memotong dan membunuh orang. Tidak hanya itu saja, dia juga mengupload sebuah video di mana dia mendesak kedua saudara laki-lakinya untuk menyentuh pagar ternak yang dialiri listrik setelah sebelumnya dia menyentuh pagar tersebut.
Alisa benar-benar menikmati keadaan tersebut. Dia seperti mendapat kesenangan melihat orang lain kesakitan ataupun terluka. Kembali lagi setelah Emma diwawancarai oleh polisi, Alisa juga akhirnya diwawancarai, di mana dia terlihat tenang. Dan saat polisi bertanya apakah dia tahu kalau Elizabeth hilang, Alisa mengklaim kalau dia tidak pergi ke sekolah, jadi dia tidak mendengar kabar apapun. Tapi Alisa sebenarnya berbohong karena malam itu setelah Karen mendapat telepon dari Patty, Karen bertanya pada cucunya itu memastikan apakah mereka bertemu dengan Elizabeth. Di sisi lain, pihak kepolisian masih tetap melanjutkan pencarian di area hutan, di mana mereka menemukan sebuah lubang yang terlihat mirip seperti kuburan. Wawancara itu kemudian dihentikan, mereka memutuskan membawa Alisa untuk melihat lubang tersebut, dan dia terlihat begitu tenang mengatakan kalau dia memang suka mengumpulkan hewan yang sudah mati dan sengaja menguburkannya. Namun hal ini justru membuat polisi semakin curiga karena biasanya kebanyakan orang tidak mau mendekati ataupun mengubur hewan yang sudah mati. Lalu setelah diperiksa ternyata kuburan itu cukup dangkal dan tidak ada apapun di sana. Di saat yang sama, FBI atau pihak kepolisian akhirnya mendapatkan izin untuk menggeledah rumah keluarga Bustamante, di mana pada saat mereka masuk ke kamar Alisa, kamar itu terlihat sangat mengerikan. Dinding kamarnya penuh dengan tulisan-tulisan aneh yang ditulis dengan menggunakan pena. Ada juga yang terlihat seperti menggunakan darah di salah satu ruangan yang bertuliskan kata memotong, yaitu salah satu bentuk melukai diri sendiri. Di dinding yang lain ada sketsa yang menunjukkan kepala seseorang dan lengannya terlihat memiliki tanda-tanda berbentuk irisan dan nama Emma adiknya tertulis di gambar tersebut. Ada juga kartu dan surat yang dikirimkan ayahnya dari penjara. Dan yang paling menarik bagi tim penyidik adalah buku harian milik Alisa, di mana dia menulis bahwa dia ingin membakar sebuah rumah dan mengunci orang-orang di dalamnya. Selain itu, mereka juga melihat tulisan di tanggal 21 Oktober, hari di mana Elizabeth menghilang. Hanya saja catatan tersebut penuh dengan coretan, jadi mereka membawa buku harian tersebut untuk diperiksa atau diuji. Dan setelah diperiksa, Alisa ternyata menulis bahwa dia baru saja menghabisi seseorang dengan mencekik, menggorok leher, lalu menusuknya, dan sekarang dia sudah tidak bernyawa. Rasanya sungguh menakjubkan, sungguh menyenangkan, bahkan dia sangat gugup dan juga gemetar. Sementara itu, Alisa dibawa kembali untuk diwawancarai, dan dia bilang kalau dia mengenal hutan itu dengan baik, bahkan pada hari Elizabeth menghilang, dia sempat menghabiskan waktu di sana. Dia juga menunjukkan area yang dia datangi seolah-olah dia tidak menyembunyikan apapun. Tapi kemudian polisi bilang kalau mereka sebenarnya sudah membaca buku harian miliknya. Dan seketika polisi memilih untuk diam karena ini adalah cara efektif saat mewawancarai atau menginterogasi, karena orang tersebut akan merasa sangat tidak nyaman dalam keheningan. Selama 45 detik hingga 1 menit mereka tidak mengatakan apapun. Lalu mereka melihat Alisa mulai stres, tubuhnya mulai bergetar, padahal sebelumnya dia terlihat sangat tenang. Kemudian petugas bertanya apakah tenggorokannya digorok, dan Alisa menjawab ya. Mendengar hal ini, Karen, nenek Alisa yang juga ikut menemani cucunya itu, karena dia masih di bawah umur, neneknya lalu menangis. Dia mulai putus asa sambil berjalan meninggalkan ruangan tersebut. Alisa menyadari sepertinya dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, jadi dia berterus terang. Dia bilang kalau dia memang sengaja menyuruh adiknya Emma ke rumah keluarga Olton untuk menjemput Elizabeth. Kemudian Alisa menyuruh Emma pulang ke rumah, lalu dia menggandeng tangan Elizabeth menuju hutan dan dia bilang dia ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Mereka berjalan sekitar 15 menit ke dalam hutan dan ternyata Alisa diam-diam membawa pisau dapur lalu membawanya menuju kuburan yang sudah dia gali. Setelah mereka tiba, Alisa mulai mencekiknya selama beberapa kali, menusuk dadanya sekitar 6-7 kali, lalu menggorok lehernya dan mengubur tubuh Elizabeth. Alisa juga setuju untuk membawa tim penyidik ke sana dan mereka cukup kaget melihat area tersebut karena ternyata tanah itu hanya digali beberapa inci saja. Jadi beberapa bagian tubuh Elizabeth benar-benar kelihatan. Tubuh Elizabeth lalu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Mereka juga menyita pakaian berlumpur dari rumah keluarga Bustamante. Diketahui juga bahwa ternyata Alisa memiliki pacar yang bernama Dustin yang berusia 16 tahun, di mana menurut pengakuannya, karena dia juga ikut interogasi, dia bilang bahwa setelah Elizabeth menghilang,
Alisa datang ke rumah Dustin. Dia memberitahunya bahwa teman adik perempuannya telah hilang dan polisi menggeledah rumah mereka. Selain itu, Dustin juga menemukan pisau hitam atau pemotong kotak di dalam ranselnya, tapi dia menyangkal telah terlibat dalam kasus ini. Pada saat dilakukan tes poligraf, ternyata Dustin gagal dalam tes tersebut yang membuat polisi sempat curiga pada Dustin karena bisa saja mereka bekerja sama. Tapi karena tidak ada bukti yang memberatkan Dustin, jadi mereka memutuskan untuk melepaskannya. Persidangan kemudian dimulai pada tanggal 17 November tahun 2009, di mana Alisa diadili sebagai orang dewasa dan dia juga ditempatkan di sel penjara remaja, karena kemungkinan besar Alisa akan kembali mencoba mengakhiri hidupnya sendiri setelah sebelumnya saat dia baru ditahan, dia melukai kuku jarinya dan kemungkinan besar narapidana lain yang ada di sel penjara orang dewasa akan menyerang atau menyakitinya. Selain itu, Alisa juga mengaku tidak bersalah, namun dia didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama dan tindakan kriminal bersenjata. Diketahui juga bahwa dalam buku hariannya, dia menulis bahwa jika dia tidak membicarakannya, dia akan memendamnya dan ketika dia tidak bisa menahannya, maka seseorang akan kehilangan nyawanya. Tidak hanya itu saja, salah satu sahabat Alisa mengungkapkan bahwa Alisa pernah bilang kalau dia ingin tahu bagaimana rasanya menghabisi nyawa seseorang. Jadi sangat jelas kalau Alisa benar-benar merencanakan kejahatan ini, dan 5 hari sebelum melakukan aksinya, dia menggali lubang di area hutan. Lalu pada bulan Januari tahun 2012, tim pembela Alisa mengklaim kalau dia masih remaja, jadi ada beberapa pertanyaan yang seharusnya tidak boleh ditanyakan. Dan ternyata hakim setuju dengan hal ini. Kemudian setelah jaksa menawarkan kesepakatan pembelaan kepada pihak Alisa, mereka akhirnya setuju di mana tuduhannya menjadi pembunuhan tingkat 2 dan pengadilan menjatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dan hukuman berturut-turut selama 30 tahun atas tindakan kriminal bersenjata. Pengacara pembela Alisa juga sempat mengajukan banding atas hukuman ini karena setelah diperiksa beberapa ahli kesehatan mental bahwa ternyata Alisa menderita gangguan depresi berat dan gangguan kepribadian emosional tidak stabil. Tapi banding tersebut ditolak pada bulan Maret tahun 2014. Dalam persidangan, Alisa meminta maaf pada keluarga Elizabeth, tapi keluarga Olten atau keluarga Elizabeth tidak percaya dengan permintaan maafnya dan tidak terlihat adanya penyesalan dari dirinya. Sementara masyarakat yang ada di kota tersebut benar-benar sangat kaget, apalagi yang menjadi korbannya adalah seorang gadis kecil yang menganggap tetangganya ini atau Alisa sebagai kakak perempuannya, dan dia sangat percaya saat Alisa memegang tangannya berjalan menuju hutan. Namun siapa yang menyangka justru di sanalah Alisa menghabisinya. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.